Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat pagi, Jumat pagi hari ini tanggal 29 Agustus 2025. Makin hari makin mendekati hari akhir bulan Agustus. Kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa kasih penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan besar dalam setiap langkah hidup kita. Sehingga hari demi hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara besar. Puji nama Tuhan, kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20. Di mana Nehemia punya tekad bulat untuk terus melanjutkan pekerjaan Tuhan, membangun tembok Yerusalem. Biarpun banyak hambatan, banyak rintangan, banyak halangan, banyak tantangan, tapi dengan hati yang bersih tulus dihadapi setiap persoalan bersama dengan Yesus. Kita mau baca firman Tuhan Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20 dikatakan, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Amin. Kita harus punya melangkah dan iman. Biarpun tantangan besar, tembok besar di depan kita, tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup meruntuhkan tembok-tembok Yeriko. Karena Tuhan menyertai kita lebih besar di atas segala-galanya. Tentu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Amin, haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita hadapi semua. Amin, haleluya. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, haleluya. Bahwa serta dengan Allah, amin, haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita lakukan perkara yang amat besar, haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita hadapi semua, amin, haleluya. Tuhan Yesus akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus, amin. Dalam Mazmur pasal 60 ayat 14, demikian firman Tuhan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Rom 8:31. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Amen. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran hatiku untuk firman-Mu pagi ini. Kami mau baca firman-Mu Bapa, firman-Mu sumber kehidupan. Amin. Ampunilah semua dosaku, semua salah dan kilapku Bapa. Kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus.
Ampunilah semua dosaku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami pagi ini membaca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Salam damai sejahtera. Selamat pagi buat Bapak, Ibu, Saudara semua. Jumat pagi, 29 Agustus 2025. Mari kita senantiasa mau semangat melayani Tuhan. Semangat ikut Yesus. Bahwa serta dengan Tuhan, kita sanggup melakukan perkara besar. Dalam Mazmur pasal 60:14 dikatakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak lawan kita. Amin. Di dalam dunia ini banyak masalah, banyak tantangan, tapi kalau bersama dengan Tuhan, Dia sanggup melakukan perkara besar. Mazmur 60:14. Tentu mari kita mencinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh, kita mau selalu gandeng erat dengan Tuhan. Seperti Nehemia pasal 2 kita mau baca. Pasal kedua, dahsyat kita kalau bersama Yesus. Perkara besar terjadi, surah laut terberau bisa terpisah. Saya teringat waktu Rasul Paulus dan Silas di penjara. Waktu dia doa memuji sama Tuhan, penjaranya saudara semua tuh, ikatan-ikatan belenggunya lepas semua. Ada malaikat Tuhan utus sehingga Rasul Paulus bisa keluar. Oh, dahsyat, perkara besar terjadi. Amin. Waktu itu mari kita mau ikut Yesus dengan sungguh. Jadi orang Kristen yang benar, saudara. Jangan Kristen-Kristenan rugi besar. Waktu tidak pernah toleransi. Waktu berjalan terus. Tapi kesempatan buat kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Jadilah berkat. Biarpun pikul salib. Biarpun yang pejabat-pejabat yang Kristen. Jangan pernah korupsi. Ya, bapak-bapak yang pejabat-pejabat yang sudah dapat gaji dari pemerintah itu berkat Tuhan. Hidup dengan benar, hidup dengan sungguh-sungguh. Hidup sederhana tapi ada kebenaran. Lebih bagus hidup sederhana tapi ada kebenaran. Daripada hidup yang kelihatannya mewah tapi penuh dengan dosa. Ingat itu, saudara. Buat apa saudara kelihatan mewah, cari kekayaan, tapi hasilnya dari dosa. Tapi lebih bagus biar pikul salib, ikut Yesus. Tapi ada kebenaran Tuhan. Sehingga hidup kita berdampak menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita membaca Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Tekad Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku Yerusalem, sudah 3 hari aku di sana. Bangun aku pada malam hari bersama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan tu Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Coba ini tekad bulat untuk membangun kembali tembok Yerusalem karena cintanya kepada Tuhan. Dia ajak Nehemia dengan berapa orang. Dan berlakulah firman Tuhan Matius 18 ayat 20. 2-3 orang berembun dalam nama Yesus. Yesus ada di tengah-tengah. Biarpun Bapak punya pergumulan hidup, punya masalah seberat apapun, kelihatannya wah ada harapan. Tapi percaya melangkah dengan iman. Percaya Tuhan menyertai kita. Karena selamanya Yesus, Ibrani 13 ayat 5, sekali-kali janji Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Yang sering meninggalkan Tuhan itu kita sendiri. Seringkali kita tinggalkan Tuhan. Seringkali kita bertindak sendiri. Seringkali kita sombong. Tidak mengandalkan Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan memberikan kekuatan. Mengubah perilaku kita. Andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Supaya Tuhan membuat berhasil. Perhatikan ini, mari kita membaca. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan matahari ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Wah, sedih saya yakin, saudara. Tidak bisa bayangkan saya kalau ke Israel sudah ada tembok-tembok Yerusalem, ya. Di Yerusalem lama itu saya lihat ada tembok-tembok Yerusalem. Coba ini rindu. Ini tidak ada waktu itu, sudah nggak ada, sudah dibongkar. Dia ingin kembali tembok-tembok Yerusalem. Berarti para saya yakin Nehemia bersama berapa orang dia waktu keliling di Yerusalem, dia pasti nangis berdoa, Tuhan kapan kau izin bisa bangun kembali. Demikian kehidupan kita sama. Kita saat ini kita bangun rumah Tuhan, yaitu hidup kita. Kita harus perbaiki hubungan kita sehat dengan Tuhan. Jangan sampai hubungan kita sakit dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan saya sudah katakan 2 Petrus pasal 3:14. Supaya kita damai dengan Tuhan. Tidak boleh bercacat, bernoda. Tapi damai dengan Tuhan. Seperti Nehemia yang selalu cinta Tuhan membangun tembok Yerusalem. Demikian kita kehidupan kita. Kita bangun hubungan kita sehat dengan Tuhan. Terus berikutnya ayat 14. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi
tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari, menyelidiki dengan sama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikian aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Jadi tekad bulat Nehemia, biarpun tidak banyak orang tahu, tapi yang penting Tuhan Maha tahu. Demikian pergumulan Bapak Ibu, tidak perlu cerita dengan banyak orang, ceritalah kepada Tuhan Yesus. Cerita kepada banyak orang, belum tentu orang bisa membantu. Tapi kalau kita cerita kepada Tuhan, Yeremia 33 ayat 3, berdoa dan bersuruh kepada Tuhan, maka percaya Tuhan akan memberitahukan perkara besar, bahkan perkara yang tidak kita pahami, perkara yang dahsyat akan terjadi. Seperti firman Tuhan tadi katakan, Mazmur 60:14, bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara besar. Silakan Bapak Ibu kalian perbulan, haraplah pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya Tuhan pasti tolong. Sebab Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Demikian firman Tuhan ayat 17. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Oh, begitu dia cinta Tuhan Nehemia. Dia tidak mau tembok Yerusalem meruntuh. Demikian buat kita, apa relevansinya? Tembok Yerusalem, hubungan kita harus sehat dengan Tuhan. Karena Yerusalem artinya the city of peace. Artinya kota damai. Dan kita harus damai dengan Tuhan. Mari, kalau di antara Bapak Ibu mungkin hubungan sama Tuhan tidak damai, hubungan dengan Tuhan masih sakit, mari melalui firman Tuhan 4 pagi ini, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Supaya hubungan kita sehat, kita damai dengan Tuhan. Yang tidak rajin berdoa, harus rajin berdoa. Kalau Bapak tidak rajin baca Alkitab saat ini, rajin baca Alkitab. Dan saya minta Bapak Ibu, jadilah pelaku firman Tuhan. Jadilah pembaca Alkitab yang rajin. Saya tiap hari, setiap saat, pagi, malam, pagi baca Alkitab, saudara. Hubungan kita sehat dengan Tuhan. Supaya kita diisi dengan firman Tuhan. Seperti saya sampaikan firman Tuhan ini, tidak pernah bolos saya. Dari tahun 1 Januari 2021, sejak peristiwa COVID, sampai sekarang sudah 4,5 tahun lebih. Kalau nanti atas izin Tuhan 1 Januari 2026 saya berlangsung sudah 5 tahun memberitakan firman Tuhan pagi malam. Karena cintanya saya kepada Yesus, cinta Bapak Ibu kepada Yesus, harus kita makin hari makin cinta Tuhan, makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Seperti Nehemia, dia nangis, dia bicara kepada rekan-rekannya, ayo bangun kembali, tembok kembali Yerusalem, supaya kita tidak ada celah di hadapan Tuhan. Harus hubungan kita sehat dengan Tuhan. Ayat 18, ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan baik. Coba itu, karena Tuhan campur tangan. Apapun perjuangan kita, kalau Tuhan bersama kita, perkara besar terjadi. Maka pentingnya kita, yang penting hati kita cinta Tuhan. Ada kerinduan dari kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan, mari rindu lakukan selama kita hidup apa yang harus kita lakukan buat pekerjaan Tuhan. Nehemia begitu cinta Tuhan, tembok Yerusalem runtuh. Siapa kalau bukan kita anak Tuhan? Kita harus bangun kembali hubungan kita sehat dengan Tuhan, supaya kita betul-betul berkenan di hati Tuhan. Lihat ini, ternyata Nehemia dapat dukungan dari raja, dukungan dari mereka-mereka yang tadinya tidak mendukung, terdapat dukungan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Maka tadi Nehemia begitu melangkah dengan iman, betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkata mereka, kami siap tuh membangun, saudara. Ya, jadi semuanya bisa berjalan lancar karena ada penyertaan Tuhan. Ayat 19, ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, Pelantu dan Gesem orang Arab mendengar mereka mengolok-olokkan dan menghina kami, kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Wah, banyak tantangan. Kalau kita ingin membangun hubungan sehat dengan Tuhan memang tidak gampang. Sudah saya katakan tadi, bahwa ikut Yesus pikul salib, ada penyangkalan diri. Tapi tetap kita maju pandang Yesus. Ya, kita terus maju pandang Yesus. Nanti saya mau bacakan Ibrani 12 ayat 2. Saya mau baca ayat terakhir ini, ayat 20. Aku menjawab mereka, kataku,
Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak ada di tengah-tengah. Diingat Yesus. Amin. Tuhan bersama kita. Asal kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Ikut Yesus bukan main-main, tapi ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Pandang kepada Yesus. Seperti dalam Ibrani 12 ayat 2. Mata kita tertuju kepada Tuhan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan dan yakin pasti Tuhan bersama kita. Saya mau baca Ibrani 12 ayat 2. Memberikan kekuatan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun, pikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Memang kita pikul salib, ikut Yesus pikul salib. Tapi di balik pikul salib ada kemuliaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan menyertai kita biar makin hari kita mencinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita. Hanya Tuhan Yesus. Tuhan bersama kita sepanjang hari ini. Amin. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Amin. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Amin. Haleluya. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, haleluya, bahwa serta dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Serahkan semua pergumulan kita sepanjang hari ini. Percaya kepada Tuhan bahwa serta dengan Yesus, Dia sanggup melakukan perkara besar. Yang penting hati kita bersih, tulus, berdamai. Tidak boleh punya hati dendam, dengki, benci. Hati yang tidak berkenan itu sampah, kita buang dalam nama Yesus. Milikilah hati firman kebenaran, dan kita menjadi pelaku firman, sehingga kehidupan kita menjadi berkat berdampak. Tuhan Yesus menyertai kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.